Halo, salam Fan Muara Panoma TV. Ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan memprediksi laga semifinal itu antara Italia dan juga Italia melawan Spanyol. Kita lihat ini laga yang seru. Kita ketahui kalau kita lihat sejarahnya adalah Italia sudah pernah juara Euro tahun 1968, sudah lama sekali. Spanyol sudah juga juara Euro 3 kali. Dan dua juara Spanyol terakhir itu adalah dengan mengalahkan Italia terlebih dahulu. Makanya jika saya lihat Spanyol melawan Italia ini adalah kalau dianalogikan itu bagaikan ujian terakhir untuk lulus menjadi juara buat Spanyol ya. Kenapa? Spanyol 2008 juara Euro di perempat final mengalahkan Italia lewat adu penalti, akhirnya bisa juara. 2012 Spanyol ketemu Italia juga di final, menang 4-0 pada saat itu, juara Spanyol. Lalu di Euro 2016 Spanyol ketemu Italia, pada saat itu Italia dilatih oleh Conte, kalah Spanyol 2-0. Makanya menurut saya Spanyol ini ujiannya untuk menjadi juara itu adalah dengan mengalahkan Italia. Kita lihat kondisi pemain terkini ya. Spanyol kemungkinan besar Sarabia kan cedera. Sepertinya dia tidak akan dipasang ya. Mungkin akan mempercayakan Daniel Olmo atau Moreno. Jika Italia, kabar buruknya Spinazzola ya, cedera, bek kiri yang jadi andalan. Mungkin itu akan lama cederanya Spinazzola. Tidak pasti tidak akan main sampai final. Lalu kalau kita lihat lagi antara Italia dan Spanyol, secara rekor pertemuan memang kalau kita lihat tarik dari tahun 2000-an ini memang lebih banyak yang menang Spanyol. Tapi selalu ketat antara Spanyol dan Italia ini. Dan sekarang kan mainnya di Wembley di Inggris, dan memang di sana dipusatkan semifinalnya di Wembley, finalnya juga di Wembley. Jika kita lihat, saya mengutip kutipannya Jose Mourinho ya. Bagaimana Mourinho bilang Spanyol tidak sekuat Italia, cuma Spanyol ini punya gaya main tertentu yang jika berhasil dijalankan ini bisa melukai lawannya. Saya setuju dengan pendapat Mourinho seperti itu ya. Memang secara matematis jika kita lihat kekinian secara permainan, stabilitas, Italia jelas lebih unggul sedikit atas Spanyol, sedikit ya. Tapi saya percaya dalam setiap permainan, dalam setiap kompetisi yang full ini, yang pertama terpenting itu kan konsistensi ya. Bagaimana siapa tim yang bisa lebih konsisten itu yang akan juara. Tidak perlu terus-terusan menang besar. Lalu jika kita lihat lagi rentetannya adalah Spanyol kan di awalnya seri-seri 2 kali. Lalu dia berhasil menang, dan setelah menang di laga terakhir kembali seri dengan Kroasia, menang lewat adu penalti, dan kembali akhirnya lawan Swiss susah payah ya, menang juga lewat adu penalti. Spanyol lebih kurang meyakinkan mainannya daripada Italia yang penyisian sapu bersih, akhirnya bisa agak kesulitan lawan Austria, sedikit turun walaupun lolos dengan panjang waktu, akhirnya menghabisi Belgia 2-1 ya, tim peringkat 1 dunia, Belgia dikalahkan. Secara permainan jelas menurut saya Italia sedikit lebih unggul daripada Spanyol. Tapi harus hati-hati Italia, karena saya percaya dengan kutipannya Mourinho itu ya. Spanyol punya gaya permainan tertentu, punya talenta pemain yang bagus, tapi jika itu berhasil
berjalan sesuai rencananya Luis Enrique, itu bisa melukai Italia. Lalu jika kita lihat lagi statistik ya, bahwa secara umum Spanyol di antara 4 negara ini yang paling banyak meraih Euro, sudah 3 kali. Italia baru 1 kali, Denmark 1 kali, dan Inggris yang paling minoritas ya, belum pernah juara Euro. Sedikit saya lihat untuk Spanyol versus Italia ini, satu tips ya buat teman-teman, bahwa laga Spanyol dan Italia ini lebih jarang terjadi seri ya, walaupun pernah di tahun 2008 itu di Euro ya, perempat final seri dan akhirnya di penalti. Tapi rata-rata permainan Spanyol dan Italia ini kalah menang. Selalu ada yang kalah dan menang, jarang ada yang seri, kecuali itu di 2008. Itu saja ulasannya. Kita akan masuk ke level bursa. Secara bursa kita lihat bahwa Italia versus Spanyol ini, Italia memberikan handicap Spanyol seperempat. Menurut saya ini wajar. Kenapa? Karena lihat stabilitas Italia dan Spanyol yang masih angin-anginan mainannya. Tapi kita harus rujuk sedikit, Spanyol belum pernah kalah ya. Seri 2 kali, 3 kali seri bahkan. Di penyisian 2 kali, lalu di babak 8 besar juga dia seri dengan Swiss. Bahkan 4 kali ya, dengan Kroasia pun seri. Karena ada handicap seperempat ini harus hati-hati, karena Spanyol belum pernah kalah maksimal seri, karena jika kalau seri secara handicap kan menang Spanyol mendapat handicap seperempat. Ini benar-benar sulit ya, tapi seperti yang saya tadi tipskan di ulasan, laga Italia versus Spanyol jarang seri, ini pasti menang kalah. Makanya di sini saya mengunggulkan Italia akan menang atas Spanyol. Ya. Karena melihat dari sisi permainan dan juga konsistensi Italia. Ya. Walaupun memberikan handicap seperempat, saya yakin Italia akan menang atas Spanyol. Dan laga ini sepertinya tidak akan terjadi banyak gol. Karena saya lihat handicapnya, buka-bukaan bursanya itu over undernya 2/4 ya, bahkan ada yang 2. Makanya saya meyakini laga ini tidak akan terjadi banyak gol dan Italia akan unggul atas Spanyol. Itu saja dulu dari saya. Namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Jangan lupa subscribe Fanmo Harapan Mama TV. Semoga kalian beruntung ya. Salam. Sebelum saya akhiri, ini tips lagi yang sudah 96% kebenarannya. Jika tim yang seimbang bertemu di babak pertama, pasti ada gol. Sudah 96% ini kejadiannya. Jika tim yang seimbang ketemu di babak pertama, pasti akan ada gol. Itu makanya kalau kalian senang melihat permainan di babak pertama, saya meyakini di babak pertama akan ada gol. Itu saja dulu dari saya. Kembali, jangan lupa subscribe Fanmo Harapan Mama TV. Semoga kalian beruntung. Salam olahraga.